Wow, bukan kaleng-kaleng. Jairo Riedewald akan segera resmi merapat ke timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi jika pemain kelas Eropa ini gabung? Kejutkan dunia sepak bola tanah air dengan potensi terbaik dan risiko tak terduga. Semua terungkap di sini. Simak penjelasan detailnya sampai selesai. Wow, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir berikan pembelaan mengesankan soal Ole Romeni yang belum cetak gol. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bintang muda ini? PSSI percaya pada potensi luar biasa Romeni di timnas Indonesia. Ini fakta menarik yang bikin terkesima. Simak penjelasan detailnya. Wah, timnas Indonesia U20 kalah telak dari Iran di Piala Asia U20 2025. Begini kelemahan fatal yang harus dibenahi Indras Jafri agar Garuda Muda bisa bangkit di laga selanjutnya. Jangan sampai gagal lagi. Apa saja yang perlu dibenahi? Apakah pelatihnya yang lemah atau taktiknya yang lemah? Simak penjelasan seluruhnya. Ini baru mantap. Twente berhasil meraih kemenangan dramatis. Pelatih puji penampilan Mace Hilgers yang luar biasa. Apakah penampilan gemilangnya ini bisa membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia dan bisa jadi benteng yang kokoh di pertahanan timnas Indonesia? Simak penjelasan detailnya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, bukan kaleng-kaleng. Jairo Riedewald akan segera resmi merapat ke timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi jika pemain kelas Eropa ini gabung? Kejutkan dunia sepak bola tanah air dengan potensi terbaik dan risiko tak terduga. Semua terungkap di sini. Simak penjelasan detailnya sampai selesai. Kabar bombastis langsung mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Sosok Jairo Riedewald, bintang yang pernah bersinar di Liga Inggris dan Belgia, kini dikabarkan akan segera merapat ke timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Bayangkan saja, seorang pemain dengan pengalaman Eropa yang luar biasa ini akan memperkuat skuad Garuda. Sudah pasti, ini menjadi angin segar bagi tim yang selama ini terus berjuang untuk tampil kompetitif di level internasional. Dengan kemampuan luar biasa di lini tengah dan pengalaman di berbagai kompetisi top Eropa, Riedewald bisa jadi solusi atas banyak persoalan yang selama ini menghantui timnas Indonesia. Namun, meski ada segudang keuntungan yang bisa didapat, tak dapat dipungkiri bahwa ada sisi lain yang harus diwaspadai. Integrasi pemain asing ke dalam tim nasional yang sudah terbangun dengan rapat tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak bisa menutupi antusiasmenya mengenai Riedewald. Ia dengan jelas menyebut bahwa sang pemain adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi vital di lini tengah. Di lini belakang dan depan kami sudah cukup solid, yang kami butuhkan adalah kekuatan di tengah, dan itulah mengapa Jairo Riedewald sangat kami butuhkan, ujar Kluivert. Pengalaman Riedewald yang gemilang di Premier League dan Liga Belgia bisa menjadi bekal emas untuk membimbing pemain muda Indonesia. Tak hanya itu, sang pemain juga bisa menjadi mentor yang mumpuni, memberikan teladan dan petunjuk di lapangan hijau bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Namun, tak hanya segudang potensi positif yang dimiliki Riedewald, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah proses adaptasi dirinya dengan gaya permainan
yang mungkin sangat berbeda dengan yang dia kenal di Eropa. Belum lagi, penggabungan pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk ini bisa mempengaruhi keseimbangan dinamika tim. Diperlukan waktu untuk membangun chemistry, dan tak bisa dipungkiri bahwa ada potensi terjadinya gesekan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Dalam beberapa kasus, terlalu bergantung pada sosok pemain asing bisa menghambat pengembangan talenta lokal yang sudah ada. Jika semuanya berjalan dengan baik, kehadiran Riedewald dapat meningkatkan standar permainan dan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Namun, agar dampaknya benar-benar terasa, manajemen PSSI dan Kluivert harus cermat dalam mengelola semua dinamika ini. Mereka harus memastikan agar pemain lokal tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan Riedewald tak menjadi hambatan bagi mereka. Semua mata kini tertuju pada pertandingan perdana timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Inilah ujian besar pertama bagi Riedewald dalam balutan jersey Garuda. Apakah ia bisa memberikan sentuhan magisnya untuk membawa Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar menuju Piala Dunia 2026? Kita semua berharap semoga segala potensi positif ini dapat terwujud dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Wow, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir berikan pembelaan mengesankan soal Ole Romeni yang belum cetak gol. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bintang muda ini? PSSI percaya pada potensi luar biasa Romeni di timnas Indonesia. Ini fakta menarik yang bikin terkesima. Simak penjelasan detailnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung membuat pernyataan mengejutkan yang pasti membuat banyak orang terkejut. Meski Ole Romeni belum mampu mencetak gol bersama Oxford United di Liga Inggris, Erick Thohir sama sekali tidak merasa khawatir. Hal ini tentu mengejutkan, mengingat Ole Romeni yang baru bergabung dengan Oxford United pada 5 Januari 2025 tampaknya mengalami sedikit kesulitan untuk mencetak gol. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini telah tampil dalam 2 laga di Championship Inggris 2024 sampai 2025 melawan Stoke City 25 Januari dan Bristol City 1 Februari. Meskipun begitu, hasilnya masih belum memuaskan dengan 2 hasil imbang dan Romeni belum berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Namun, Erick Thohir tak terlalu risau. Ketua PSSI yang selalu tenang itu malah mendapatkan informasi positif dari pelatih Oxford United, Gary Rowett, yang mengungkapkan bahwa Romeni tampil dengan sangat baik meskipun belum berhasil mencetak gol. Saya mendapatkan laporan dari pelatih Oxford, Gary Rowett, yang mengatakan bahwa meskipun Romeni belum mencetak gol, penampilannya tetap impresif dan menunjukkan potensi luar biasa, kata Thohir. Meskipun 2 laga pertama di Inggris belum memberikan hasil maksimal bagi sang penyerang, Thohir tetap percaya bahwa skill luar biasa Romeni akan segera terlihat dan dia akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Romeni yang kini tinggal menjalani prosesi sumpah WNI diprediksi akan segera merasakan seragam timnas Garuda. Pemain berusia 24 tahun ini akan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dengan harapan besar agar bisa mengisi lini depan timnas yang semakin kuat. Thohir optimis. Saya yakin, dengan skill dan kemampuan Ole yang sangat mumpuni, dia akan menjadi andalan baru timnas Indonesia untuk mencetak gol di laga-laga penting. Terlebih lagi, kabar menarik datang dari timnas Indonesia yang dijadwalkan akan menghadapi 2 laga krusial pada Maret mendatang. Laga melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung perdana yang sangat dinantikan bagi Romeni untuk memperlihatkan taringnya di level internasional. Semua mata kini tertuju pada bintang muda ini, dan kita hanya bisa menunggu apakah Romeni benar-benar akan menunjukkan kemampuan luar biasa di kancah dunia.
Wah, wah, wah. Timnas Indonesia U20 kalah telak dari Iran di Piala Asia U20 2025. Begini kelemahan fatal yang harus dibenahi Indra Syafri agar Garuda Muda bisa bangkit di laga selanjutnya. Jangan sampai gagal lagi. Apa saja yang perlu dibenahi? Apakah pelatihnya yang lemah atau taktiknya yang lemah? Simak penjelasan seluruhnya. Timnas Indonesia U20 baru saja menerima kenyataan pahit setelah dipermalukan oleh Iran dengan skor telak 0-3 pada laga pertama Grup C Piala Asia U20 2025 yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Kamis, 13 Februari 2025. Sejak awal pertandingan, tim Garuda Muda sudah tertekan. Iran membuka pesta gol di menit kelima melalui sundulan Hesam Nafari yang menggetarkan gawang Indonesia. Setelah itu, tim lawan menambah keunggulan luar biasa dengan tendangan salto spektakuler Ismail Golizadeh di menit ke-63 dan kemudian menutup pesta gol lewat tandukan Mobin Dehghan pada menit ke-70. Semua gol ini mengungkapkan betapa rentannya pertahanan Indonesia yang harus segera dibenahi. Kekalahan ini meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pelatih Indra Syafri. Bagaimana mungkin Garuda Muda bisa bangkit menghadapi Uzbekistan pada Minggu 16 Februari 2025? Nanti jika masalah mendasar ini belum diperbaiki? Yuk, simak dengan seksama masalah yang harus segera diatasi oleh Timnas Indonesia U20. 1. Long passing yang sering terbuang percuma. Timnas Indonesia U20 sempat mencoba bangkit setelah kebobolan, namun seringkali mereka mengandalkan umpan jauh atau long passing yang justru lebih banyak berakhir sia-sia. Bola lambung yang diluncurkan ke depan seringkali mudah dibaca oleh pemain Iran yang memiliki postur tubuh lebih tinggi dan kemampuan mengantisipasi bola udara dengan baik. Strategi ini tentu saja sangat mudah dibaca, dan jika tidak segera diperbaiki, ini bisa menjadi bumerang saat melawan Uzbekistan yang punya postur tubuh yang lebih menjulang tinggi. Namun, di babak kedua, Timnas Indonesia U20 mulai memperbaiki permainan dengan umpan-umpan pendek yang lebih rapat dan rapi. Salah satu peluang berbahaya datang dari Marcelinus Amaola yang memanfaatkan skema umpan pendek. Sayangnya bola tembakannya bisa ditepis oleh kiper Iran. Inilah cara bermain yang perlu terus dikembangkan, apalagi jika menghadapi tim seperti Uzbekistan yang lebih mengandalkan pertahanan kuat dan tubuh lebih tinggi. 2. Fokus yang tumpul dalam set piece lawan. Salah satu masalah besar yang mengganggu Indonesia U20 adalah ketidakfokusan saat menghadapi situasi set piece lawan. Tim Garuda Muda tampaknya agak lengah, khususnya di awal pertandingan. Iran memanfaatkan ketidakhati-hatian ini dengan sangat baik. Gol pertama Iran tercipta lewat sundulan lemah Hesam Nafari yang memanfaatkan sepak pojok di menit kelima. Sementara gol kedua datang dari tendangan akrobatik Ismail Golizadeh yang menyambut lemparan ke dalam. Tak cukup sampai di situ, gol ketiga juga datang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi oleh pemain Indonesia U20. Indra Syafri harus segera menyelesaikan masalah krusial ini. Jika Indonesia U20 tidak bisa mengatasi kekurangan dalam bertahan saat set piece, mereka bisa terjebak dalam tekanan berkelanjutan saat menghadapi lawan-lawan berikutnya. Pertahanan yang solid di setiap situasi bola mati harus menjadi prioritas utama. Jika Garuda Muda ingin menghindari hasil buruk yang lebih mengerikan di laga-laga selanjutnya, pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Indra Syafri jelas sangat besar. Timnas Indonesia U20 harus segera mengasah konsentrasi dan taktik untuk bertahan lebih baik, serta meningkatkan kualitas penguasaan bola mereka agar lebih berbahaya di pertandingan berikutnya. Apakah Indonesia U20 mampu bangkit? Kita tunggu aksi mereka di laga melawan Uzbekistan. Ini baru mantap. Twente berhasil.
meraih kemenangan dramatis. Pelatih puji penampilan Mace Hilgers yang luar biasa. Apakah penampilan gemilangnya ini bisa membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia dan bisa jadi benteng yang kokoh di pertahanan timnas Indonesia? Simak penjelasan detailnya. Twente benar-benar membuat gebrakan besar di panggung Eropa. Pelatih Joseph Osting tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap permainan luar biasa yang ditunjukkan oleh Mace Hilgers dan rekan-rekannya setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Bodo Glimt pada leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa yang berlangsung di De Grolschfeste, Jumat WIB. Meskipun tim lawan sempat menyamakan kedudukan lewat gol Patrick Berg pada menit ke-85, Twente akhirnya keluar sebagai pemenang lewat tendangan penalti Ricky van Wolfswinkel pada menit ke-90+5 yang menjadi penentu kemenangan mereka. Saya pikir kami tampil luar biasa dan sangat meyakinkan, baik dalam penguasaan bola maupun pertahanan. Sayangnya, kami tak bisa menambah gol lebih banyak meski sudah menciptakan beberapa peluang melawan tim hebat seperti Bodo Glimt, ucap Osting, yang menyatakan rasa puasnya atas performa tim, meski merasa masih ada ruang untuk perbaikan. Kemenangan ini sangat berarti bagi Twente setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan GE Eagles 2-2 dan Heerenveen 3-3 di Liga. Yang lebih mengejutkan, penampilan menawan Hilgers menjadi sorotan utama. Ini adalah pertama kalinya sang pemain kembali tampil sebagai starter setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen cukup lama di akhir tahun lalu. Hilgers bersama rekan-rekannya benar-benar membuktikan bahwa Twente siap bertarung habis-habisan di level Eropa. Kami bermain sepak bola yang sangat baik di Eropa dan kami melanjutkan performa itu pada pertandingan kali ini. Bodo adalah tim yang punya kualitas tinggi dan sangat terstruktur, kata pelatih asal Belanda ini. Namun, meski menang di leg pertama, Osting menegaskan bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Kemenangan ini tidak menjamin apapun, karena leg kedua yang akan berlangsung pada 21 Februari 2025 mendatang akan menjadi ujian yang lebih besar lagi. Ini hanya separuh perjalanan kami, minggu depan kami harus tampil dengan kekuatan yang sama dan bahkan lebih baik, tegas Osting, menambah tegangan menjelang pertandingan krusial di Stadion Aspmira. Dengan Twente masih harus berhadapan dengan Waalwijk di Liga pada 16 Februari 2025, perjalanan mereka ke babak berikutnya akan menjadi sorotan penuh ketegangan. Apakah mereka bisa mempertahankan performa spektakuler ini dan lolos ke babak selanjutnya? Kita akan segera tahu. Wow! Bukan kaleng-kaleng. Inilah prediksi mengguncang susunan pemain timnas U20 Indonesia versus Iran yang bikin penasaran. Apakah laga perdana ini akan membuktikan kekuatan Garuda Muda? Simak taktik Indra Safri yang penuh kejutan. Dan semoga bisa menang. Gila! Ini dia, laga yang telah lama dinantikan, yang akan menentukan nasib timnas U20 Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia U20 2025 saat timnas Garuda Muda bertemu Iran dalam laga perdana Grup C Piala Asia U20 2025, Jumat 13 Februari 2025 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. Semua mata akan tertuju pada anak-anak muda penuh semangat ini. Pertarungan yang begitu penting bukan hanya sekadar untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membuktikan jika hasil dari TC jangka panjang benar-benar menghasilkan pemain-pemain luar biasa. Indra Safri, pelatih legendaris berusia 62 tahun, tak main-main. Menurutnya, kemenangan di laga pertama adalah segalanya. Tidak ada tim yang lebih kuat atau lebih lemah. Semua tim harus dihormati dan semua pertandingan sangat krusial, ucapnya penuh percaya diri. Tapi satu hal yang jelas, Indra ingin timnas U20 Indonesia langsung menunjukkan taring mereka di pertandingan pembuka ini.
Kenangan manis dari Piala Asia U19 2018 jadi pelajaran penting bahwa kemenangan pertama adalah kunci. Lalu, bagaimana susunan pemain yang akan diturunkan oleh Indra? Siap-siap terkejut karena akan ada beberapa pilihan mengejutkan yang siap mengguncang lapangan. Di bawah Mister Gawang, Ikram Al-Ghifari tetap dipercaya untuk menjaga lini terakhir Garuda Muda. Di barisan belakang, ada trio yang tak bisa diremehkan, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Alvarezi Buffon, yang siap menghancurkan setiap serangan lawan. Untuk posisi wingback, jangan lupa Mufli Hidayat di kanan dan Doni Tripamungkas di kiri, dua pahlawan pertahanan yang punya daya jelajah luar biasa. Tapi, bukan tanpa tantangan, karena Iran yang punya kekuatan bola-bola udara sangat perlu diwaspadai. Laga uji coba melawan Yordania dan Suriah di Mandiri U20. Challenge Series menunjukkan sedikit kelemahan di duel udara yang harus diperbaiki dengan segera. Ini bakal menjadi ujian berat yang harus dijawab oleh Timnas U20 Indonesia. Di lini tengah, duet Welber Jardim dan Tony Firmansyah siap bertarung habis-habisan. Welber akan jadi penghalau serangan lawan, sementara Tony siap jadi otak serangan yang bisa mengejutkan kapan saja. Tentu saja, laga ini akan diwarnai oleh aksi bintang muda PSIM Yogyakarta, Arliansyah Abdul Manan, yang siap tampil gemilang di lini depan. Tidak ketinggalan, Muhammad Ragil di sisi kiri dan sang ujung tombak andalan, Jens Raven, yang sudah pulih dari cedera dan siap menunjukkan tajinya di depan gawang lawan. Segala persiapan telah dilakukan, dan saatnya Timnas U20 Indonesia membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jangan lewatkan laga ini, karena yang pasti banyak kejutan yang bakal terjadi, dan berikan dukungan dan supportnya. Ini baru mantap. Inilah momen menegangkan dan tak terlupakan. Pertarungan Timnas Indonesia U20 melawan Iran di Piala Asia U20 2025. Ini lebih dari sekedar laga sepak bola. Ini adalah harga diri bangsa. Indra Safri memohon dukungan semua warga Indonesia. Laga yang bakal menggebrak dunia sepak bola akan segera dimulai. Timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh sang pelatih fenomenal, Indra Safri, kini bersiap menghadapi Iran dalam sebuah pertarungan yang jauh lebih besar dari sekadar pertandingan biasa. Laga perdana di Grup C Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada Kamis, 13 Februari, di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium bukan hanya soal 3 poin, tetapi tentang harga diri bangsa yang harus dipertaruhkan. Indra Safri pun tak bisa menyembunyikan emosinya, mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah pertarungan antar bangsa yang bakal menentukan nasib Timnas Garuda Muda di kancah dunia. Jangan anggap ini sekadar pertandingan biasa, ujar Indra Safri penuh semangat. Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan hanya soal sepak bola, ini adalah tentang harga diri bangsa kita, kata pelatih berusia 62 tahun ini. Semangat juang tinggi yang disuarakan Indra mengingatkan kita bahwa di balik setiap langkah tim ini ada seluruh rakyat Indonesia yang memberikan harapan dan doa. Jangan lupa, Timnas U20 Indonesia tidak hanya akan berhadapan dengan Iran, mereka juga akan menghadapi dua lawan berat lainnya di Grup C, yakni Uzbekistan dan Yaman, yang pastinya tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah. Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan dengan sangat matang oleh Indra Safri akan bertempur dengan 23 pemain pilihan terbaik. Pemain-pemain seperti Jens Raven, Doni Tripamungkas, dan Kadek Arel Priyatna siap menjadi pilar utama yang akan mempertahankan harga diri Indonesia di kancah Asia. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah misi hidup dan mati untuk lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025 dan merebut tiket menuju Piala Dunia U20 2025. Saat ini kami sudah siap, semua pemain siap bertarung habis-habisan.
ujar Indra Safri dengan keyakinan penuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh klub, baik Liga 1 maupun Liga 2, yang telah memberikan dukungan penuh dalam persiapan kami sejak pemusatan latihan pada Desember hingga Januari kemarin. Kini saatnya bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya sekadar tim, tetapi sebuah kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bersiaplah untuk menyaksikan perjuangan luar biasa mereka dalam laga penuh emosi ini. Ini baru top Marco Top. Timnas U20 Indonesia siap guncang Piala Asia U20 2025 dengan pendampingan psikolog. Ini rahasia yang membuat Garuda Muda tampil lebih gagah dari Iran. Kenapa persiapan mereka beda dari tim lain? Simak penjelasan detailnya. Timnas U20 Indonesia yang dipimpin oleh Indra Safri kini siap menyongsong Piala Asia U20 2025 dengan penuh percaya diri. Garuda Muda yang sedang berada di Cina untuk berlaga dalam turnamen bergengsi ini bakal menjalani laga perdana yang sangat krusial melawan Iran pada Kamis, 13 Februari. Tentu saja, kemenangan pertama ini sangat penting untuk memompa mental pasukan Garuda Nusantara menuju babak berikutnya. Namun, yang lebih mencengangkan, mereka tidak hanya fokus pada taktik sepak bola, tetapi juga mendapatkan sentuhan istimewa dari seorang psikolog. Apa yang membuat persiapan mereka begitu luar biasa? Sejak kedatangan mereka di China pada 9 Februari lalu, para pemain langsung disibukkan dengan sesi recovery dan taktik matang yang akan diterapkan di pertandingan melawan Iran. Tim ini terdiri dari 23 pemain pilihan terbaik, dan menurut Doni Tripamungkas, kondisi mereka sangat prima menjelang laga perdana. Namun yang paling menarik perhatian adalah kehadiran seorang psikolog yang diberikan untuk membantu membangun chemistry antar pemain. Kami semua dalam kondisi fit dan baik jelang laga perdana melawan Iran. Selain latihan strategi dan taktik, kami juga diberikan sesi psikologi untuk membangun chemistry, ujar Doni, pemain andalan Persija Jakarta, yang percaya bahwa elemen psikologis ini akan membuat tim semakin solid dan siap menaklukkan lawan. Ini bukan hanya tentang fisik dan teknik di lapangan, tetapi juga tentang persiapan mental yang matang. Timnas U20 Indonesia mengerti betul, laga perdana ini akan menjadi titik tolak bagi perjalanan mereka. Kemenangan akan meningkatkan mental Garuda Nusantara untuk pertandingan selanjutnya, ujar Doni, menegaskan bahwa fokus, disiplin, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih hasil terbaik. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa persiapan panjang yang dilakukan sejak tahun lalu dan serangkaian uji coba internasional menjadi modal penting untuk mereka mengejar mimpi besar, menembus semifinal Piala Asia U20 2025 dan meraih tiket menuju Piala Dunia U20 2025. Bukan hanya persiapan fisik yang matang, Garuda Muda kini juga dilengkapi dengan kekuatan mental yang siap berperang. Apakah persiapan mereka ini cukup untuk mengguncang Iran dan meraih kemenangan perdana? Kita tunggu saja. Karena laga ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga pertempuran besar untuk kebanggaan bangsa. Wow, bukan kaleng-kaleng. Lihatlah perkembangan gila Egy Maulana Fikri di Dewa United. Jadi pemain lokal paling produktif, siap bikin kaget Patrick Kluivert. Dari 9 gol hingga sukses menjadi penentu, apa yang membuatnya kini jadi bintang? Simak beritanya seluruhnya hingga selesai. Egy Maulana Fikri, winger jenius Timnas Indonesia, kini sedang dalam performa luar biasa bersama Dewa United di BRI Liga
2024-2025, dan tak ada yang bisa menghentikan lonjakan tajamnya. Setelah tampil dengan penuh semangat, Egy berhasil menemukan kembali ketajamannya yang sempat hilang, dan kini dia membawa Dewa United bersaing sengit di papan atas klasemen. Performa gemilangnya bukan hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga membuat dirinya menjadi sorotan utama, mengingat ia menjadi pemain lokal paling produktif di liga musim ini. Meski Dewa United didukung oleh pemain-pemain impor berkualitas yang memukau, Egy Maulana Fikri yang berusia 24 tahun berhasil tampil mencolok. Dengan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan, pemain asal Medan ini membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang tak bisa diremehkan. Angka-angka ini bahkan sudah melampaui performanya musim lalu ketika ia baru saja pulang dari Eropa dengan mencatatkan 8 gol dan 7 assist dalam 30 pertandingan. Dan dengan sisa laga yang masih banyak, bukan hal yang mustahil jika Egy bisa melebihi catatan asisnya yang dulu. Apalagi dengan Dewa United yang kini berada di bawah komando Jan Olderickerink, performa tim semakin solid, dan mereka kini menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara BRI Liga 1. Tim ini semakin percaya diri setelah menumbangkan raksasa seperti Persib Bandung yang mereka bantai 2 gol tanpa balas, serta mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pekan ke-22 menempatkan mereka di posisi kedua dengan 40 poin. Performa konsisten ini tak hanya membuat Dewa United semakin ditakuti lawan, tetapi juga membuka peluang besar bagi Egy untuk kembali mencuri perhatian pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Meski pernah menjadi andalan timnas Indonesia di masa lalu, Egy kini kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Shin Tae-yong. Absen dalam 5 pertandingan terakhir. Kualifikasi Piala Dunia 2026, dia perlu membuktikan dirinya lagi. Namun, dengan catatan gemilangnya di Dewa United, peluang Egy untuk meraih kembali tempat di tim Garuda semakin terbuka lebar. Jika dia terus tampil stabil dan gemilang, bukan tak mungkin dia akan menjadi pilihan utama Kluivert di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang pada Maret mendatang. Sebuah kebangkitan yang mengagumkan, dan Egy Maulana Fikri siap menaklukkan dunia sepak bola Indonesia sekali lagi.